Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua mata kuliah teori graf aljabar. Kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas minggu lalu tentang apa itu graf, apa itu istilah-istilah dasar di graf. Ya. Oke, lalu selanjutnya kita merujuk saja apa yang disampaikan di bukunya. Jadi silakan buka bukunya masing-masing. Nah, minggu lalu kita sudah tahu definisi dari derajat gitu ya. Definisi dari derajat suatu graf gitu ya. Dia adalah banyaknya titik yang terkait banyaknya sisi yang terkait dengan suatu titik gitu ya. Banyaknya tetangga. Tetangga dari titik P. Oke. Nah, di sini ada namanya lema jabat tangan gitu ya. Jadi di sini kita lihat ke sebelah kiri. Jika kita punya suatu graf, ini lema jabat tangan, handshaking. Oke. Jadi ketika kita punya suatu G sama dengan FE adalah graf, maka berlaku jumlah dari semua derajat di V untuk setiap V-nya anggota himpunan V, dia adalah 2 kali ukuran atau size dari sisinya, 2 kali banyaknya sisi gitu ya. Nah, dengan kata lain, katanya di sini banyaknya titik dari suatu graf dengan derajat genap, derajat ganjil adalah genap. Itu nanti untuk penjumlahan. Oke. Kenapa demikian gitu ya? Karena untuk setiap titik kan dihitung 2 kali ya, padahal sisinya ganda gitu. Jadi maksudnya seperti ini, ketika saya punya suatu graf seperti ini, contohnya grafnya seperti ini, contohnya gitu ya. Oke. Nah, ini kan derajatnya 1, ini 3, ini 2, ini 3, ini 1. Kalau saya jumlahkan jumlah derajatnya, oke, kita jumlahkan 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 tambah 2 gitu ya. Berarti ini adalah 6, 8, 10. Oke, kalau kita hitung banyaknya sisi, kita hitung manual aja. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mengapa demikian? Ketika kita menghitung derajat di sini, kita menghitung derajat di sini. Oke, sebenarnya kita sedang menghitung sisi ini, gitu ya. Nah, itu yang ini sebanyak 2 kali. Nah, si yang ini contohnya. Ini ya, oke, sisi yang ini sebanyak 2 kali, gitu ya. Dan seterusnya. Jadi semua sisi terhitung 2 kali. Sehingga dia adalah terhitung 2 kali, maka apa namanya? Maka banyaknya sisi adalah banyaknya jumlah dari derajat adalah 2 kali banyaknya sisi. Oke, kita lihat pembuktian sebelah kiri. Buktinya adalah ya sama ya, karena setiap titik terhitung dengan banyaknya insiden dari V, maka dia terhitung 2 kali ya, tepat 2 titik sama. Oke. Nah, kenapa di sini ada akibatnya adalah setiap titik yang berderajat ganjil, banyaknya titik yang berderajat ganjil pasti genap. Contohnya seperti ini ada 1, 3, 3, 1, berarti banyak titik yang derajatnya ganjil ada 4 gitu ya. Kenapa pasti genap? Karena kalau kita jumlahkan titik ganjilnya ada ganjil, dia hasilnya adalah ganjil. Oke, kebayang nggak? Contohnya, misalkan saya punya 1, 3, 1 aja gitu ya. Kita jumlahkan.
Ini adalah 5 gitu ya. Banyaknya ganjil, bilangan ganjil jika jumlahkan adalah ganjil. Jadi makanya si banyaknya titik yang berderajat ganjil haruslah genap agar ini adalah 2 kali E kan. 2 kali E dia adalah genap. Kelipatan 2 hasil dari penjumlahan derajatnya. Oke, lalu selanjutnya adalah di setiap graf katanya terdapat at least 2 vertices with equal degree. Ya, 2 vertices with equal degree. Jadi setidaknya ada 2 titik katanya yang derajatnya pasti sama. Oke, ini bisa kita lewat. Ini pakai prinsip pigeonhole principle, dibahas di matematika diskrit. Boleh sih sedikit dibahas. Ini pigeonhole principle. Oke, misalkan gitu ya, ceritanya kita punya K plus 1 merpati pigeon gitu ya. Pigeon. Oke, lalu kita punya sarangnya atau hole-nya gitu ya. Ada sebanyak K. Nah, sarangnya sebanyak K. Pasti terdapat sebuah hole, sebuah sarang yang pigeonnya gitu ya. Pigeonnya lebih dari 2 atau lebih. 2 atau lebih. Oke, jadi kalau kita punya K sarang, tapi ada K plus 1 merpati, maka pasti ada 1 sarang merpati yang diisi oleh setidaknya dua merpati. Gitu ya, ini prinsip visual. Nah, kalau yang di sini, ketika kita punya lemma, nah lemanya bunyinya untuk setiap G, G adalah graf, maka terdapat 2 titik yang berderajat sama. Oke. Nah, pembuktiannya adalah bukti. Oke. Ketika saya punya isolated vertex, titik yang derajatnya tidak punya derajat gitu ya. Oke. Artinya titik lain itu derajat maksimalnya kan kayak misalkan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan ada satu titik yang derajatnya 0 nih, ini derajatnya 0, degree-nya sama dengan 0. Berarti misalkan ada satu titik nih yang bertetangga dengan semua titik gitu ya. Oke. Nah, maksimal titik ini berderajatnya adalah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 5 gitu ya. Atau kalau kita jumlahkan dari sini, dia ada 1, 2, 3. Ada 7 ya. Ada 7 titik. Ini 5, dia adalah 7 min 2. Gitu ya. Jadi kalau ada misalkan derajat minimum dari suatu G adalah 0, maka kemungkinan derajat maksimumnya gitu ya, maksimum dari G, dia tidak akan lebih dari N min 2. Gitu ya. Karena dia bertetangga dengan titik yang lainnya. Nah, kalau derajat minimumnya adalah lebih dari 1, maka derajat maksimumnya dia kurang dari N min 1. Gitu ya. Bisa bertetangga dengan semua titik. Ini dibagi 2 kasus. Kasus yang pertama adalah kalau ada yang derajatnya 0. Kasus kedua adalah kalau derajatnya lebih dari 1. Nah, kalau kasus yang pertama adalah, oke, ini formalnya penulisannya ini ilustrasinya ya, penulisan formalnya.
Misal, derajat barisan dari segi adalah D1, D2, sampai dengan Dn. Oke, kasus 1, jika dia sama dengan 0, maka delta G pasti kurang dari N-2. Oke, sehingga derajatnya adalah antara 0 dan N-2 untuk setiap I-nya dari 1 sampai N gitu ya. Maka karena ada N-1 gitu ya, maka karena ada N-1 kemungkinan derajat dari 0 sampai N-2 kan N-1 ya 0, 1 kemungkinan derajat, dan ada N titik dengan pigeonhole principle PHP, maka setidaknya ada satu derajat yang diisi oleh 2 titik. Oke. Jadi kalau misalkan dianggap saya anggap derajatnya sebagai sarang gitu ya. Ini ada 0 gitu ya. 1 sarangnya gitu ya. 2 sampai dengan N-2. Ini sarangnya. N-2 kita masukkan titik-titiknya. Titik mana yang derajat 0 dimasukin ke sarang 0. Titik mana derajat 1 dimasukin ke sarang 1 dan seterusnya. Titik mana yang derajat N-2 gitu ya. Nah, pasti di satu sarang ini ada setidaknya satu sarang yang berisi dari 2 titik karena dia satunya N, ininya N-1 kemungkinannya gitu ya. Maka setidaknya 2 titik berderajat sama. Derajat sama. Oke. Untuk kasus kedua sama nih. Kasus 2. Oke. Untuk derajat minimumnya lebih dari 1, maka derajat maksimumnya lebih besar daripada N-1, sehingga kemungkinan DI-nya dia adalah antara 1 dan N-1. Oke, sama ya. Karena terdapat N-1 kemungkinan untuk DI, untuk derajat, dan N titik berdasarkan pigeonhole principle terdapat 2 titik yang berderajat sama. Oke. Seperti itu ya. Oke, saya terlewat kenapa ini disebut yang atas ya. Kenapa disebut lemma jabat tangan gitu ya. Jadi ketika kita punya, ini contohnya ketika saya punya 5 titik gitu ya. 5 titik, misalkan titik 1, ini misalkan titik orang A, ini orang B, orang C, orang D, orang E gitu ya. Nah, kan kalau jabat tangan kan antara 2 orang ya. Nah, ketika A dan B berjabat tangan itu relasi jabat tangannya dihubungkan dengan digambarkan dengan suatu sisi seperti ini gitu ya. A dengan B jabat tangan, B dengan C jabat tangan, B dengan E jabat tangan, C dengan D jabat tangan, E dengan C jabat tangan, dan A tidak berjabat tangan dengan E gitu ya. Nah, ketika kita hitung banyaknya jabat tangan, ketika kita hitung banyaknya jabat tangan, kan berarti kita sedang menghitung sisi ya. Menghitung sisi. Banyaknya jabat tangan per orang, misalkan kita hitung, lalu dia adalah 2 kali banyaknya jabat tangan yang terjadi. Ya kurang lebih seperti itulah ya gambarannya.
banyaknya jabat tangan per orang, dia adalah 2 kali jabat tangan yang terjadi. Gitu ya. Ketika kita itu misalkan si satu kali berjabat tangan, si A 1 kali berjabat tangan, B 3 kali, C 3 kali, E 2 kali, C 3 kali, betul ya, E 2 kali, D sekali gitu ya. Nanti kita banyak jabat tangan yang sebenarnya terjadi, dia adalah eh, tinggal dibagi 2 aja. Nah gitu ya, ini saya random kepikiran yang ya. Oke, lalu selanjutnya kita matikan highlightnya. Oke, ini sama ya, kita lewat aja. Katanya dalam suatu perkumpulan sosial pasti terdapat 2 orang yang memiliki teman dengan jumlah yang sama, ya. Ini sama seperti tadi kasusnya dengan pigeonhole principle. Oke. Nah, di sini kita masuk ke istilah empty graph. Ya. Ini ada empty graph. Empty graph. Oke, suatu graf G dikatakan empty graph atau graf kosong jika tidak memiliki sisi gitu ya. Jika E sama dengan himpunan kosong gitu ya. Ini G-nya adalah E, E. Nah, ketika dia tidak punya sisi maka dia disebut sebagai himpunan graf kosong. Contohnya ini graf seperti ini. Contohnya walaupun berapa banyak pun titiknya dia disebut sebagai empty graph karena tidak memiliki sisinya. Oke, lalu selanjutnya graf lengkap. Lengkap atau komplit. Komplit. Oke. Nah, suatu graf G dikatakan graf lengkap jika setiap dua titik di graf G saling bertetangga. Saling bertetangga. Ini contoh graf lengkap 1 titik, ini K1. Graf lengkap 1 titik disebut K1 komplit graf 1. Graf lengkap 2 titik K2. Graf lengkap 3 titik K3. Graf lengkap 4 titik gitu ya. Oke, K4. 5 titik 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, sorry. 1, 2, ya. Oke, 3, 5 dan seterusnya. Jadi setiap titiknya pasti bertetangga. Lihat di 1 titik ya udah dia nggak punya titik lain, itu graf lengkap 1 titik. K2 dia saling bertetangga, K3 ada 3 titik saling bertetangga, K4 semuanya bertetangga, K5 juga demikian. Dia disebut dengan graf lengkap. Oke. Oke. Nah, banyaknya kemungkinan dari sisi gitu ya. Dari banyaknya sisi dari suatu graf, dia adalah sebanyak kombinasi N2. Misalkan banyaknya titik dari suatu graf, misalkan G sama dengan PE, kardinalitas dan order dari V adalah banyaknya N gitu ya. Maka banyaknya sisi maksimum gitu dari suatu graf dia adalah N2. Kenapa demikian gitu ya? Kenapa N2 kombinasi N2? Jadi adalah ya udah ketika ada 2 titik, ketika ada maksudnya ketika kita ambil 2 titik yaitu bertetangga, ambil 2 titik bertetangga, ambil 2 titik bertetangga.
Oke, jadi ketika kita punya sembarang titik di sini, himpunan gitu ya, himpunan P1, P2, kan kita ambil dua-dua tuh, ambil dua-dua pasangan-pasangan dari P1, P2, P3, dan seterusnya, kita ambil pasangannya, lalu dia bertetangga. Kalau takut nggak ngerti ya. Oke, contohnya seperti ini. Saya punya V1, V2, N gitu ya. Nah, ini kita buat himpunan. Ini V2 ini tuh himpunan ya. Himpunan himpunan yang subhimpunan dari himpunan sebelumnya yang isinya dua anggota gitu ya. Ini P1, P1, P3, dan seterusnya sampai P1, PN, lalu P2, P3, dan seterusnya sampai P3, VN. Ini dari VN-1 sampai PN. Jadi semua semua subhimpunan yang punya dua elemen dari himpunan. Oke, gitu ya. Nah, ini banyaknya cara mengambil dua elemen. Oke, ini kepotong. Elemen dari dua benda dari n elemen gitu ya. Oke, ketika ya sama ya, ketika kita punya P1, P2, kita ambil dua, kita jadikan sisi, maka maksimum ini tuh adalah maksimum size atau maksimum banyaknya sisi, banyaknya sisi di G adalah kombinasi N2 gitu ya. Ini adalah N2 itu kombinasi beberapa orang, ada yang menuliskannya gini, ada yang menuliskannya gini, gitu ya, bebas. Ini adalah n faktorial per 2 faktorial n min 2 faktorial. Gitu ya. Jadi banyaknya sisi maksimum dari suatu graf dia adalah seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau graf lengkap ini K1 gitu ya. Kita punya graf lengkap. Oke, ini graf lengkap keempat gitu ya. Nah, jadi banyaknya sisi di graf keempat adalah 42 gitu ya. Ini adalah 4 faktorial per 2 faktorial per 2 faktorial. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, ini 1, 2 gitu ya perkaliannya. Kurang lebih gini ya. Nah, ini 1, 2 kita ganti dengan 4. Salah. Oke, 1 kali 2, 4 faktorial. Harusnya 6 ya. Oh, sorry. Nah, ini kita coret 4. Ini kan 2 kali 2 ya. Kita coret ini seperti ini. Nah, ini akan menjadi 6 gitu ya. Oke. Oke. Banyaknya graf yang mungkin dibangun dari satu titik misalkan, ini kan cuma satu ya, grafnya seperti ini. Kalau dari dua titik, grafnya seperti ini dan seperti ini gitu ya. Oke, ini dua titik. Kalau tiga titik, kemungkinan graf yang bisa dibangun adalah graf empty graph, lalu seperti ini gitu ya. Oke, lalu seperti ini, lalu seperti ini gitu ya. Oke, lalu selanjutnya grafnya seperti ini. Oke, yang belum ini ya. Oke, lalu yang terakhir adalah
seperti ini. Ini adalah graf yang mungkin dibangun jika kita punya 3 titik gitu ya. Yang 2 titik seperti ini ada 2 kemungkinan. Yang 3 titik ada 6 kemungkinan. Oke. Nah, ini adalah sama seperti banyaknya subhimpunan subset yang dari gitu ya, banyaknya subset dari tadi apa tuh? Dari V2. Banyaknya subset dari V2. V2 tuh yang ini tadi ya. Ini. Nah, V2. Jadi ini kan V2 ini adalah himpunan semua sisi yang mungkin atau semua sisi dari graf lengkap lah ya. Semua sisi dari graf lengkap. Nah, berarti kita kan mengambil subsetnya gitu ya, subset dari sisi ini untuk membentuk graf-graf baru. Contohnya di sini lah ya. Nih saya punya graf lengkapnya seperti ini nih K3. Lalu ya udah kita ambil subsetnya, sisi-sisinya. Sisi yang ini saya ambil misalkan yang ini gitu ya. Dia menjadi seperti ini. Kalau ngambil sisinya jadi sebelah kiri, jadi seperti ini. Sisi yang bawah seperti ini. Kalau kita ambil dua sisi seperti ini gitu ya. Nah, jadi banyaknya graf, banyaknya graf dengan n titik yang mungkin itu adalah 2 pangkat N2. N2 ini ada kombinasi N2 ini dia adalah banyaknya sisi di graf lengkap 2 pangkat N2. Oke, sebenarnya boleh aja seperti ini dulu ya. Misalkan yang pertama banyaknya graf yang dibangun dengan 0 titik kan satu kemungkinan ya. Artinya kita ambil ini ya, ambil satu sisi gitu ya. N20 ditambah gitu ya. N21 ini untuk yang satu sisi, ini N22 dan seterusnya sampai N2 N. Nah, oke, ini jadi panjang ya. Nanti aku jelasin ya. Ini sama dengan ini di mata kuliah kombinatorik atau di matis. Oke, ini adalah identitas binomial gitu ya, identitas binomial. Ketika saya punya M0 ditambah M1 dan seterusnya sampai dengan MM, dia akan sama dengan 2 pangkat M. Nah, kenapa demikian gitu ya? Contohnya adalah, oke, betul ya, 2 pangkat M. Oke, ini bisa dibuktikan dengan secara aljabar, bisa juga dibuktikan dengan cara kombinatorik. Oke, ini sebenarnya di mata kuliah analisis kombinatorika, jadi kita nggak akan bahas banyak. Oke, kurang lebih gitu ya, banyaknya graf yang mungkin adalah 2 pangkat N per 2. Nah, untuk 3 titik, ini kan N2-nya adalah, oke, 3 titik, berarti kita punya 32, 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, ya sama dengan 3, berarti banyaknya graf yang mungkin adalah banyak graf adalah 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Ya, betul ya. Nah, ini contohnya example 16 yang di sebelah kiri. Kalau kita punya sama seperti tadi V1, 2, 3, gambar semua kemungkinan yang dari sisinya ini ya sudah ya. Oke, ini. Gitu ya. Oke, example 1.7, ketika kita punya V, dia kardinalitasnya, sorry,
Suka ke geser-geser. Oke, dia kardinalitasnya di sebelah kiri, yang sebelah kiri. Oke, ini ya. Oke, kita punya suatu V, kardinalitasnya ada N. Hmm, salah, malah dicoret. Oke, ini kardinalitasnya adalah N. Oke, lalu terdapat tetap tepat M sisi. Silahkan, berarti kan sisinya adalah banyaknya dari 0 sampai kombinasi N2. Oke, use your result untuk obtain. Oke, ini balik lagi ke sini ya. Nah, balik lagi ke yang identitas binomial M0 ditambah M1 dan seterusnya sampai dengan 2 pangkat. Oke, lalu selanjutnya kita ke materi komplement. Komplement graph. Oke, ketika kita punya G sama dengan FE, nah, G bar dia adalah suatu himpunan yang titiknya sama, tapi sisinya adalah komplement dari sisi di atas. Komplement di sini sama dengan komplement di himpunan gitu ya. Oke, boleh ditulis juga G komplement sama dengan V, E komplement. Gitu ya. Komplement adalah sisi yang tidak termuat atau eh, komplement dari suatu himpunan adalah anggota adalah himpunan yang tidak termuat di anggota sebelumnya, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Saya punya graf seperti ini contohnya. Nah, graf ini graf G. Berarti komplemennya adalah dia dengan titik yang sama dengan G, tapi sisinya yang tadinya termuat di G jadi tidak termuat, tidak ada di G komplement, dan yang tadinya tidak ada jadi ada. Nah, seperti ini. Jadi ketika G nanti digabung dengan G komplement gitu ya sisinya maksudnya. Nah, ketika sisi dari G digabung dengan sisi dari G komplement, dia akan menjadi sisi dari graf lengkap KN. Ini kebetulan K3. Jadi sisinya selain ya, contohnya ketika saya punya, nah grafnya seperti ini, berarti si komplementnya dia, ya, nah yang tidak, yang tadinya jadi sisi, jadi bukan jadi sisi di graf komplementnya, nah gitu ya, yang tadinya tidak sisi, jadi sisi gitu ya, kurang lebih seperti komplement. Oke, lalu ini ada contoh di sini. Oke. Silakan nanti kerjakan example 1.8. Silakan digambarkan graf G-nya dan graf komplementnya. Lalu example 19. Oke, kalau suatu graf dia titiknya 17, lalu derajat suatu titiknya 9, maka oke, oke. Maka apa derajat titik V di G? Oh, oke. Jadi kalau misalkan saya punya suatu titik nih di G, titiknya V, dia derajatnya 9. Lalu di G komplement derajatnya berapa? Silahkan dikerjakan juga ya. Oke, lalu selanjutnya adalah graf regular. Regular graph adalah graf yang derajat setiap titiknya sama. Setiap titiknya sama. Setiap titiknya sama. Oke, regular K.
graf K. Derajatnya dengan derajatnya masing-masing. V sama dengan K gitu ya. Regular K berarti derajatnya K. Misalkan saya punya graf seperti ini. Ini atau regular 2 gitu ya. Ini K regular boleh di depan. K-nya di depan K regular. Oke. Ini adalah 2 regular. Kalau saya tambahkan menjadi seperti ini karena derajatnya ini 2, 2, 2, 2, ini 3, 3, 3, 3, ini 3 regular. Oke, ini adalah 1 regular. Ini gitu ya, ada 4 titik, masing-masing 1, dia adalah 1 regular. Nah, seterusnya, nah silakan buktikan bahwa jika G adalah K regular, maka bukti jika ini jika G adalah graf regular, maka G bar adalah graf regular juga. Nah, derajatnya seperti apa? Kalau G-nya adalah regular K, maka G barnya berapa regular? Oke, ini nanti dikerjakan di praktikum ya. Banyak sekali yang bisa dikerjakan. Oke, lalu selanjutnya ada materi tentang subgraf. Nah, sama seperti subhimpunan, subgraf ini adalah suatu, kalau kita punya G-nya sama dengan VE, oke. Nah, lalu kita punya suatu subgraf, misalkan subgrafnya H. Nah, H ini dia misalkan V aksen gitu ya, dan E aksen. Nah, V aksennya ini H dikatakan subgraf dari G jika V aksennya subset dari, ini lambang subgraf ya, lambang subgraf seperti ini. Oke, ini lambang subgraf. V aksen subset dari V dan E aksen subset dari E gitu ya. Ini adalah graf, ini adalah graf. Nah, dia masing-masing V-nya subset, maka dia adalah graf. Contohnya, saya punya V1, V2, V3, V4. Ini G. Lalu saya punya V1, V2, V4 gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini H. Nah, ini karena sisi dari H adalah bagian dari sisi dari G, titiknya bagian dari titik dari G, maka H subgraf dari G gitu ya. Tapi kalau misalkan hanya seperti ini, walaupun titiknya bagian, misalkan V1, V2, V4, nah ini kan si V2, V4 kan tidak ada di G ya, maka H bukan subgraf dari G gitu ya. Karena yang ini nih, yang ini, nah yang ini tidak ada di, di G. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada yang namanya subgraf terinduksi, ya. Subgraf induksi, oke. Nah, subgraf induksi itu dia merupakan subgraf sama seperti tadi merupakan subgraf, tetapi sisi dari G
tapi dia diinduksi dari titik, contohnya seperti ini. Jadi subgraf terinduksi itu dari suatu himpunan. Saya punya himpunan G-nya sama dengan VE gitu ya. Nah, lalu saya punya suatu himpunan W, dia itu subset dari V. Oke. Nah, G. Nah, ini adalah subgraf terinduksi gitu ya. Atau subgraf induksi dari himpunan W. Dia adalah contohnya, dia adalah titiknya sama dengan V, titiknya sama dengan V, sisinya itu adalah sama dengan sisi di V dengan titik yang terkait. Contohnya nih, saya punya dia 1, 2, 3, 4, 5. Lalu punya W-nya itu 1, 2, 3. Nah, semua sisi yang terkait dengan 1, 2, 3 di V juga ada di W. Nah, contohnya saya punya seperti ini. Oke, satu lagi gitu ya. Oke, gini aja deh. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya punya 1, 2, 3 nih. 1. Nah, semua sisi yang terhubung, semua sisi yang berkaitan dengan 1, 2, 3, nah ini dia harus termuat juga di W. Nah, seperti ini ya. Nah, itu kan 1, 2, 3 ini W. Ini GW. Nah, gitu ya. Ini adalah W. W. G-nya. Ini adalah diinduksi dari W. Oke, contohnya saya tambahkan misalkan W aksen dia adalah 1, 2, 3, 4. Jadi kalau digambarkan 1, 2, 3, 4. Nah, sisi-sisinya dipertahankan gitu ya. Yang terkait dengan 1, 2, 3, 4. Oke, 4, 2 nggak ada gitu ya. Nah, ini adalah G, W aksen gitu ya. Ini adalah subgraf yang diinduksi dari W. Oke, silakan dikerjakan example 1.13 nanti di praktikum ya. Oke, nah lalu kita kenalkan dengan graf lintasan. Oke, secara gambar bentuknya seperti inilah ya graf lintasan. Nah, gitu ya. Dia seperti lintasan, garis lurus gitu ya, grafnya seperti itu. Ini misalkan V0, V1, V2, V3, V4. Ini adalah graf lintasan. Oke. Nah, panjang dari graf lintasan itu adalah banyaknya sisi. Jadi ketika ada length atau panjang dari graf lintasan, panjang graf lintasan ya sama dengan banyak. Oke, lalu selanjutnya graf terhubung. Ini adalah suatu G dikatakan graf terhubung jika oke, jika setiap dua titik di G dapat dilalui oleh nggak pakai dapat dilalui oleh sebuah lintasan. Sebuah lintasan. Contohnya gitu ya. Nah, saya punya graf Oke, gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, saya punya, jangan gini deh. Nah, gini deh. Oke, setiap dua titik dilalui oleh
sebuah lintasan setidaknya ya. Oke, saya lanjutkan sebentar ya. Setiap dua titik di graf G dilalui oleh sebuah lintasan. Nah, contohnya ketika saya ambil titik 1 dan 2, 1 dan 2 dilalui oleh suatu sisi 1, 2 gitu ya lintasan. Nah, 1, 3, titik 1, 3 dia lintasannya 1, 2, 3, boleh juga 1, 4, 3 boleh juga ya. Oke, ketika 1, 4 ya. Oke, nanti 2, 3 juga sama, dia 2, 3. Oke, 2, 3. Lalu 2, 4. Atau 2, 3, 4 atau 2, 1, 4 gitu ya. Lalu 3, 4. 3, 4. Oke, seperti itu. Ini adalah sebuah lintasan yang menghubungkan antara dua titik 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Nah, karena setiap dua titik yang kita ambil terdapat lintasan yang melaluinya, maka graf G adalah graf terhubung. Nah, kalau graf tidak terhubung, contohnya seperti ini. Oke, misalkan di sini ada, nah ini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya mau ambil titik 1 dan 4 misalkan. Saya tidak punya lintasan yang menghubungkan antara 1 dan 4 nih, ya kan? Karena nggak ada sisi nih antara si blok yang ini dan blok yang ini, gitu ya. Tidak ada sisi yang menghubungkan, maka ini disebut graf tidak terhubung. Atau connected atau disconnected gitu ya. Ini adalah graf tak terhubung. Ini adalah disconnected. Oke, yang ini dia connected. Connected. Gitu ya. Nah, ini kita lihat, nah yang saling terhubung ini disebut komponen, satu komponen, dua komponen. Kita dua blok-blok graf yang lebih kecil gitu ya. Oke, nah jadi connected komponen terhubung dari G. Oke, dia adalah suatu graf, subgraf gitu ya. Subgraf, suatu subgraf. Subgraf dari G dan oke, subgraf terinduksi kali tepatnya. Subgraf terinduksi dari G dan dia terhubung. Oke, contohnya seperti ini. Oke, contohnya seperti ini. Ini 1, 2, 3. Dia adalah suatu subgraf gitu ya. Ini suatu subgraf. Ini juga suatu subgraf terinduksi gitu ya. Karena 1, 2, 3 itu paling maksimal titiknya kan dia sama aja seperti ini ya. Sisinya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oke, kita cari yang lain. Contoh yang lain. Ya, misalkan saya punya, nah seperti ini. Oke, nah seperti ini adalah satu komponen. Kalau saya hilangkan suatu sisi gitu ya, nah ini gitu ya. Nah ini satu komponen, ini satu komponen. Oke, seperti itu. Oke, ini nomor 114, gambarlah graf dengan 8 titik dan memiliki 5 sisi yang memiliki 3 connected komponen. Oke, kita coba ya.
Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kita punya sisi saya gambarkan sembarang. Sisi gitu ya. Oke. Oke, dan satu lagi mungkin seperti ini. Oke. Nah, ini ada 3 connected komponen. Komponen yang pertama adalah ini. Komponen kedua adalah ini. Komponen ketiga adalah ini yang besar ya. Ini adalah komponen ketiga. Jadi saya sudah gambar graf dengan 8 titik dan 3 komponen. Silakan nanti kalian coba yang lain ya. Nanti sampel 115 bisa dikerjakan di praktikum. Oke, ini hampir terakhir. Nah, ini ada jarak. Jarak adalah panjang lintasan terpendek dari U dan V. Oke. Ini jarak. Ntar saya undo dulu ya. Oke. Jarak dari U ke V adalah panjang lintasan terpendek dari U ke V. Contohnya. Nah, ketika tidak ada lintasan, maka jaraknya adalah not defined, tidak terdefinisi. Nah, ini dilambangkan, dinotasikan dengan DUV. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, jarak 1, 2 dia adalah 1. Karena satu sisi ya, jarak 1, 3 ini adalah 1, 3 jaraknya 1, 2 gitu ya. Berarti jaraknya adalah 2. 1, 4 dia 1. 2, 4 juga. 2, 4 dia adalah 2 gitu ya. Oke, nah sedangkan diameter adalah maksimal jarak dari semua titik yang ada. Oke, contohnya seperti ini. Kita cari. Nah, ketika ini saya mau tambahkan eh, saya mau Nah, ketika diameter itu misalkan seperti ini yang tadi ya graf. Oke, nah jarak yang ada di sini kan kita lihat ya, jarak dari titik ini ke titik ini kan jaraknya berapa? 1, 2, 3. Oke. Lalu jarak dari titik mana lagi ini ke titik yang ini, dia jaraknya adalah 1, 2, 3. Oke. Nah, jarak dari titik ini ke titik yang ini 1, 2. Oke, jarak dari ini ke titik yang kiri. Oke, gitu ya. Nah, ini si jarak di sini, jarak maksimumnya. Kita bisa lihat jarak maksimum. Jarak maksimum di sini adalah 3 karena jarak maksimum ya betul. Jaraknya adalah 3 karena dia paling maksimum 3 jaraknya. Dari titik mana lagi? Titik ini ke sini kalau yang bertetangga pasti jaraknya 1. Lewat 1 titik jaraknya 2. Lewat 2 titik jaraknya 3. Nah, ini adalah diameter adalah jarak
maksimum dari di G, jarak maksimum di G. Dilambangkan dengan diam G. Nah, contoh yang di atas adalah diameternya, diameter G-nya sama dengan 3. Oke, saya punya titik lain, ya. Nah, ini diameternya berapa nih kira-kira? Kita lihat ya, kita lihat jaraknya. Coba dari sini, dari yang sini ke yang terjauh aja kita lihat ya. Ini dari sini berarti 1, 2, 3, 4, 4 ya. Kalau ke yang atas 4. Oke, berarti jaraknya adalah diameter G-nya sama dengan 4. Oke, boleh juga mungkin mau lihatnya dari yang mana yang sebelah sini. 1, 2, 3, 4 itu sama ya. Oke, kalau dari titik mana lagi? So, kita ambil 2 titik, kita akan bisa menemukan jaraknya. Oke, sekian pertemuan hari ini. Mohon maaf saya agak kurang fit gitu ya karena nemenin anak yang sakit semalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di praktikum ini example dan exercise yang dikerjakan berikut dengan petunjuk-petunjuk yang saya berikan nanti didampingin oleh tutornya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.